Beberapa bulan lalu, Memphis Grizzlies menjalani musim yang sangat terkutuk hingga membuat mereka menjadi tim tercupu di NBA. Namun, itu sudah tidak berlaku lagi di musim ini. Dengan bintang-bintang mereka yang sudah kembali, Grizzlies langsung bangkit dan kembali menguasai NBA. Dan ditambah dengan beberapa amunisi baru, mereka langsung menjadi calon dinasti baru di NBA dalam sekejap. Memphis Grizzlies bisa dibilang memiliki masa rebuild yang cukup cepat. Mereka sempat sukses di era grit and grind yang dipimpin oleh Mike Conley dan Marc Gasol, namun masih belum pernah mencapai babak final NBA. Kemudian, pada saat pemain-pemain inti tersebut mulai menua, Grizzlies mulai bertransisi dengan memilih talenta-talenta hebat melalui NBA Draft seperti Jaren Jackson Jr. atau JJJ, Ja Morant, dan Desmond Bane. Perkembangan yang mereka lalui pun sepertinya berjalan mulus, terutama bagi Ja Morant. Ia dinobatkan sebagai Rookie of the Year NBA 2020. Dan tanpa berlama-lama, ia langsung membawa Grizzlies lolos dari babak play-in dan masuk playoff pada musim berikutnya. Kemudian pada musim 2021-2022, Ja dinobatkan sebagai All-Star untuk pertama kalinya. Dan yang awalnya Grizzlies menduduki peringkat 8 di wilayah barat pada 2021, mereka langsung naik drastis hingga peringkat 2 setahun berikutnya. Tak hanya sekali, bahkan sampai 2 kali beruntun pada musim 2022-2023. Di sisi lain, JJJ juga terpilih menjadi All-Star dan meraih gelar Defensive Player of the Year NBA pada 2023. Bane pun semakin berkembang menjadi salah satu pemain kunci Grizzlies dengan kemampuan mencetak skor dan syutingnya yang sangat efisien. Meski dalam 2 musim tersebut Grizzlies belum bisa melangkah jauh sampai babak final wilayah, setidaknya mereka berhasil membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu skuad muda yang sangat mengerikan dan potensial untuk beberapa tahun ke depan. Namun sayang, nasib buruk langsung menimpa mereka. Grizzlies, terlebih lagi pemain-pemain bintang mereka, langsung dihantui berbagai kasus dan cedera berat. Dari yang awalnya berada di posisi atas sebagai salah satu tim muda paling menjanjikan, Grizzlies langsung anjlok ke posisi terbawah layaknya tim tercupu di NBA. Mereka selalu berganti-ganti pemain saking kosongnya roster mereka karena banyak yang absen. Musim lalu bahkan Grizzlies sampai menggunakan 51 starting line-up yang berbeda, serta mengontrak 33 pemain dalam satu musim. Gila banget. Padahal setiap tim hanya diperbolehkan membawa sekitar 15 pemain saja pada musim reguler. Namun tidak untuk Grizzlies pada musim lalu, karena pada dasarnya seluruh anggota tim mereka mengalami cedera. Ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi Grizzlies. Tidak seharusnya mereka menghadapi cedera sebanyak ini, mengingat status mereka sebagai salah satu tim muda terhebat di NBA. Namun selalu ada sisi positif di setiap hal yang mengecewakan. Setidaknya dengan absennya hampir semua pemain inti Grizzlies, pemain-pemain tambahan ini mendapatkan kesempatan untuk meraih pengalaman atau bahkan tampil gemilang di lapangan NBA. Ada beberapa pemain Grizzlies yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Di antaranya adalah rookie JJ Jackson dan Vince Williams Jr. Mereka sempat mencuri perhatian dunia NBA dengan performa-performa mereka yang solid. Dan jika JJ dan Williams sudah sepenuhnya sehat, mereka berpotensi besar untuk masuk ke dalam rotasi tim. Dan pada awal musim ini, ada satu nama pemain Grizzlies yang juga berhasil tampil memukau ketika diberi kesempatan, yaitu Scottie Pippen Jr. Ya, anak dari legenda Bulls Scottie Pippen ini mulai menunjukkan bahwa ia layak menginjakan kaki di lapangan NBA untuk waktu yang cukup lama. Sebelum musim reguler dimulai, Grizzlies mengubah kontrak 2 arahnya menjadi kontrak standar dengan durasi 4 tahun. Ini tentunya merupakan kabar yang sangat baik baginya, karena selama ini ia terus berjuang mati-matian demi mendapatkan kontrak standar. Saat diberi waktu bermain yang cukup banyak, Pippen Jr. pun dapat memberikan performa yang solid. Ia memiliki kemampuan mencetak skor dan playmaking yang hebat. Bahkan saat melawan Wizards pada 8 November 2024, Pippen Jr. berhasil mencetak triple-double pertamanya dengan 11 poin, 10 rebounds, dan 11 assist. Permainannya itu menjadikan ia dan Scottie Pippen sebagai duet ayah anak pertama yang mampu mencetak triple-double di NBA. Pippen Jr. bahkan berhasil mencatatkan double-double 30 poin dan 10 assist saat menjalani pertandingan tandang melawan Bulls. Ya, ia tampil dominan di tempat di mana ia selalu melihat ayahnya juga bermain dominan dan meraih 6 gelar juara. Sungguh mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan semua itu, jelas jika Grizzlies diprediksi akan bermain hebat sepanjang musim ini. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Setelah Grizzlies menemukan 3 pemain muda yang paling menonjol ini, mereka lagi-lagi mendapatkan bibit-bibit bertalenta di NBA Draft yang tidak dilihat oleh tim-tim lain. Mereka adalah Jack Edey dan Jalen Wells. Edey memang adalah prospek yang sudah dikenal hebatnya saat masih berkuliah. Namun banyak orang memprediksi bahwa tipe permainannya tidak akan cocok dengan gaya bermain di NBA saat ini. Namun ternyata, pada awal musim ini, Edey berhasil membungkam semua hal tersebut. Edey dapat menyesuaikan diri dengan strategi permainan Grizzlies. Bahkan, kini ia lebih sering menembak hingga memasukkan 3-point-3-pointnya.
Padahal dalam 4 tahun berkuliah, ED hanya pernah menembak 2 3 point saja dan hanya 1 yang masuk. Dan hanya dalam 1 malam saat melawan Golden State Warriors pada 15 November 2024, ia berhasil memasukkan 2 3 point yang ia tembak. Per 26 Desember 2024, ED sudah mencatatkan rataan 10,6 points dan 7,5 rebounds per game. Cukup impresif untuk seorang rookie yang sebelumnya diragukan oleh banyak orang. Penampilan ED sejauh ini sangat menarik. Namun, apa yang diberikan Jalen Wells jauh lebih mengejutkan. Wells dipilih oleh Memphis Grizzlies di ronde kedua NBA Draft 2024, tepatnya pada urutan 39. Umumnya, prospek yang terpilih di ronde kedua memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk membuktikan kemampuannya. Sebab, tim-tim NBA lebih sering memberikan kontrak 2 arah kepada mereka dibandingkan kontrak standar. Makanya itu, mereka juga harus berjuang lebih lagi untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten. Mereka yang terpilih di ronde pertama saja masih harus berusaha keras, apalagi yang di ronde kedua. Namun sejauh ini, semua terlihat mulus untuk Jalen Wells. Karena sejumlah pemain Grizzlies mengalami cedera pada awal musim, Wells diberikan kesempatan bermain yang lebih, dan ia berhasil memanfaatkan peluang itu dengan sangat baik. Saat ia dipercaya sebagai starter untuk pertama kalinya ketika berhadapan dengan Milwaukee Bucks, Wells mampu mengumpulkan 16 points dan 7 rebounds dengan akurasi field goal yang cukup efisien, yaitu 55,6%. Kemudian Wells berhasil mencetak 20 poin untuk pertama kalinya saat berhadapan dengan LeBron James dan Los Angeles Lakers. Dan di malam yang sama ketika Scottie Pippen Jr. mencetak double-double yang dominan tadi, Wells juga mampu mengumpulkan 26 points, 4 rebounds, 6 assist, dan 6 3 points. Wells awalnya memiliki kesempatan kecil untuk masuk NBA karena saat berkuliah, ia awalnya bermain untuk kampus Divisi 2 NCAA. Namun ternyata ia berhasil memberikan permainan yang apik bersama Grizzlies. Bahkan namanya sampai dinobatkan sebagai Rookie of the Month untuk periode Oktober sampai November. Selain itu, JJJ juga berhasil memberikan performa yang memuaskan hingga saat ini. Dengan mampu bermain dalam 66 dari 82 pertandingan, ia merupakan satu-satunya bintang Grizzlies yang dapat bertahan cukup lama dari cedera dan kutukan yang menghantui Grizzlies musim lalu. Sebagai opsi utama mereka, Triple J mencatatkan rataan 22,5 points dengan akurasi field goal 44,4% dan 3 point 32,5%. Musim ini setelah Ja, Bane, dan yang lainnya mulai aktif lagi, Triple J masih memiliki perolehan yang serupa. Hanya saja kali ini jauh lebih efisien, dengan akurasi field goal 50,1% dan 3 point 35% per 26 Desember 2024. Semuanya meningkat. Grizzlies pun bangkit dengan menduduki peringkat 3 di wilayah barat per 26 Desember 2024 dengan rekor menang kalah 20-10. Tak hanya itu, mereka juga menduduki peringkat 5 besar dalam offense maupun defensive rating. Sehingga Grizzlies pun terbukti mampu bermain dominan secara keseluruhan. Grizzlies telah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi juara NBA, atau bahkan menjadi sebuah dinasti. Namun, semua itu kembali lagi ke kondisi badan mereka. Jika Grizzlies bisa sepenuhnya sehat secara konsisten, jelas mereka akan menjadi skuad yang menakutkan untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan. Seluruh NBA belum siap untuk menghadapi skuad semengerikan mereka ini. Itulah episode kali ini. Jersey free custom design 100.000 per setel cuma ada di Easy Sportswear sampai 31 Desember aja. Gas buruan di check out! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.